berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu dengan kami dalam program Voice of Nafiri pada saat ini. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik saat ini, amin. Dan saat ini sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di saat sore hari ini kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya ini semua berkat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak buat segalanya Tuhan. Dan saat ini kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan kami naik di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu, kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan di saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk melayani-Mu. Baik itu worship leader, singers, pemain musik, multimedia yang ada, bahkan pemberita kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua tetap tinggal dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami semua boleh menikmati jamahan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan di saat ini. Bahkan setiap umat-umat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah di saat ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan program ini tidak, oh Tuhan, sia-sia, tetapi kami menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati jamahan dan lawatan Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan ucapan syukur kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya, kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Oh soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada untuk mengikatku. Puji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada untuk mengikatku. Puji, sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada untuk mengikatku. Puji Tuhan, yang tak ada untuk mengikatku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap pujian kita naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Tibalah saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan setiap pribadimu, setiap hatimu untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau. Amin. Haleluya. Ada bagiku. Haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Oh, ku percaya Kau. Ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau ada bagi kami. Oh, ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Sungguh Haleluya. Kau hebat, Kau hebat Tuhan, sungguh Kau Kau hebat ajaib Tuhan, Tuhan. Kau ajaib Haleluya. perkasa. Haleluya. Oh, Kau Allah yang haleluya. ajaib, pujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan, kami mengagungkan Amin, Engkau. amin. Haleluya. Puji Tuhan, Terpujilah namamu, pujilah namamu. Oh, haleluya. kami datang mengagungkan namamu. Kami datang memuliakan Engkau, Oh, Tuhan. haleluya. Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Segalanya Sungguh Kau kami hebat. nyanyi haleluya. Hanya Haleluya. bagimu Tuhan. Hanya bagimu. Oh, Amin, amin. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Tuhan, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Amin. perbuatanmu. Di hidupku. Sungguh ajaib Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan
boleh naik dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu dapat menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami dapat mengerti setiap jalan hidup kami. Dan biarlah setiap firman-Mu kami dapat lakukan. Engkau memberkati urapi hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah boleh sediakan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi dia Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, di program yang dari Tuhan ini. Karena Gamaliel berkata kalau dari Tuhan, maka itu pasti akan bertahan. Haleluya. Saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat satu keadaan yang dengan melihat keadaan ini, kiranya ini menolong kita untuk mengerti posisi kita di dalam Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17, puji Tuhan. Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17, judul perikopnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak yang bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, saya mau ajak kita untuk melihat satu keadaan yang sungguh terlalu. Ya, bagi kita terlalu itu mungkin sesuatu yang ada arti negatif, ya. Terlalu itu artinya di luar dari kewajaran sudah dikasih Tuhan. Ya mungkin ada keadaan yang menyedihkan yang bisa terjadi dalam hidup kita, ada sesuatu yang negatif. Tetapi kalau itu sampai di taraf terlalu, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, maka selain dari kasih Tuhan yang terlalu, karena begitu besar kasih Allah, ini satu terlalu yang baik. Tapi untuk kita, hanya kali sesuatu yang terlalu apalagi yang negatif, ini satu keadaan yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah mari, sesudah kita membaca cerita ini, satu perikop dalam Alkitab ini, kita menemukan satu keadaan yang terlalu, saudara yang saya kasih Tuhan. Coba kita perhatikan, dan sekali lagi, ketika kita melihat keadaan ini, maka kita akan berkata, oh ini banyak hal yang terjadi di sekeliling kita. Ya.
Nah, mari kita lihat. Yang pertama, saudara yang saya kasih Tuhan, ini adalah kali yang terakhir Yesus ada di sinagog. Sinagog atau rumah sembahyang orang Yahudi. Ya. Di sini Yesus telah menjadi satu figur yang kontroversial sehingga tidak ada satupun sinagog yang memberi atau mengizinkan Yesus untuk naik di mimbar mereka untuk Yesus boleh mengajar. Ini satu keadaan yang terlalu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rumah sembahyang. Kita semua sepakat bahwa doa itu adalah saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu komunikasi dua arah. Kita datang pada Tuhan dengan kerinduan kita, dengan keinginan, rencana kita, apa yang kita ingin untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi jangan pernah lupa bahwa puncak doa adalah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mulah yang jadi. Ya. Dalam doa kita mengakui rencana Tuhan. Dalam doa kita mengakui kehendak Tuhan. Dalam doa kita mengakui jalan Tuhan dan banyak hal yang lain, ya, yang merupakan puncak dari doa, bahwa kita mengakui kehendak Tuhan sempurna dalam hidup kita. Tetapi justru di rumah sembahyang itu Yesus tidak dapat kesempatan untuk bicara. Ini namanya terlalu. Ini satu hal yang keterlaluan. Rumah sembahyang itu dibangun untuk bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Untuk bisa dengar suara Tuhan. Tetapi ketika Yesus tidak diberi kesempatan lagi, sebagaimana dalam pembacaan kita, ini saat terakhir Yesus dapat kesempatan untuk bicara di sinagog-sinagog. Ini satu keadaan yang sangat menyedihkan. Ini satu keadaan yang keterlaluan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan kemudian hal yang kedua, bahwa kesembuhan itu dilarang pada hari Sabat. Kita bertemu Tuhan untuk apa? Memang firman Allah berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Justru seharusnya hari Sabat adalah kita memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja sepenuh-penuhnya. Untuk Tuhan bekerja sebebas-bebasnya. Karena pada hari Sabat itu semua perhatian orang ditujukan pada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi ketika keadaan ini berubah, Tuhan dilarang untuk berkarya. Yesus dilarang untuk berkarya justru pada hari Sabat. Padahal Alkitab berkata dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan Tuhan kita itu Tuhan kasih adanya. Dia tidak pernah menolak semua yang datang. Ya, di antara begitu banyak hari sebagaimana yang sudah kita baca tadi, silahkan datang pada hari lain saja. Padahal justru memang sebagai manusia kita ini tergantung apa yang kita perhatikan, ya, kepada apa kita berikan perhatian kita. Ketika kita memperhatikan sesuatu, maka yang lain itu pasti akan kurang diperhatikan. Nah, ketika Sabat itu tiba, justru itu saat yang paling tepat. Itu saat yang ditunggu-tunggu untuk melihat Tuhan. Dia bekerja, saudara yang saya kasih Tuhan. Tetapi ini satu yang keterlaluan, satu hal yang keterlaluan. Justru di saat perhatian kita hadir, ini kami, ini hidup kami Tuhan. Kami ingin melihat sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tetapi Yesus dilarang untuk berkarya. Ini satu hal yang sangat-sangat keterlaluan. Rumah sembahyang, tapi tidak boleh Yesus bicara di situ. Ya. Itu hari Sabat di mana waktunya Tuhan berkarya dengan sebebas-bebasnya. Justru Yesus dilarang untuk berkarya di situ. Kemudian saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata bahwa ada hal yang sangat menyedihkan.
Ada satu hal yang keterlaluan. Ini ada tragedi yang terbesar dari agama. Yaitu menempatkan agama itu dengan semua aturan yang ada di dalamnya lebih dari manusia dan kebutuhannya. Ibu ini datang membungkuk. Selama 18 tahun dia bungkuk. Dia sangat butuh mujizat dari Tuhan. Dia perlu pertolongan dari Tuhan. Tetapi agama itu menempatkan aturan-aturan itu lebih dari manusia dan kebutuhannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik lewat renungan firman Tuhan di program yang sangat-sangat indah ini. Tuhan menempatkan kita lebih dari semua. Kebutuhan kita, sakit kita. Di mata Tuhan itu lebih dari semua. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian ada lagi hal yang keterlaluan. Itu rumah sembahyang, tapi Yesus tidak boleh lagi bicara di situ. Itu Sabat, tapi justru Tuhan tidak boleh berkarya di situ. Kemudian seharusnya manusia dan kebutuhannya itu lebih dari aturan-aturan agama. Haleluya. Haleluya. Dan yang menyedihkan lagi yang kita kategorikan ini sebagai sesuatu yang keterlaluan. Di ayatnya yang ke-15 sudah dikasih Tuhan. Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik. Bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Di sini hewan dianggap lebih berharga dari manusia. Satu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Ini keterlaluan. Ketika hewan dianggap lebih berharga dari manusia. Ibu ini 18 tahun dia terikat. 18 tahun. Dia sangat menunggu waktu itu. Tetapi ketika Yesus menyembuhkan wanita ini, ibu ini, dia dilarang. Padahal setiap hari Sabat, Yesus berkata, kalian kan membawa hewan kalian lepas dari kandangnya untuk dibawa ke tempat di mana hewan ini bisa memuaskan dahaganya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini keterlaluan. Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, tidak ada yang lebih berharga dari manusia. Karena Yesus datang untuk menebus manusia. Ya. Karena Yesus datang untuk membebaskan kita manusia. Haleluya. Jangan ada yang lebih berharga dari manusia. Tidak boleh ada. Ya. Jadi sekali lagi, ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Kemudian, hal yang keterlaluan. Mengapa? Sekali lagi, mengapa saya pakai istilah ini, keterlaluan. Sesuatu yang melewati batas, yang bisa kita tolerir, yang bisa kita mengerti. Rumah sembahyang, kok bisa Yesus tidak boleh bicara? Ini keterlaluan. Hari Sabat, di mana Tuhan berkarya, karena hari-hari yang lain kan semua sibuk. Dan tiba waktunya hari yang dikhususkan bagi Tuhan. Mengapa Roma pasal 12 ayat 1, demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu untuk kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup kudus lagi berkenan kepada Tuhan. Akibatnya kita akan memiliki pikiran yang dibaharui untuk mengerti kehendak Allah mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kok bisa seperti itu? Ya karena saat kita persembahkan hidup kita, keseluruhan hidup kita, ya, kita serahkan pada Tuhan. Di situ Tuhan dapat kesempatan sebebas-bebasnya untuk mengubah pikiran kita. Sehingga kita jadi mengerti kehendak Tuhan. Nah sekarang di hari Sabat ketika konsentrasi kita, tubuh kita bawa ke bait Allah. Pikiran kita ingat Tuhan, tidak ingat yang lain. Itu kesempatan untuk Tuhan bebas berkarya dalam hidup kita. Tapi justru saat yang paling ditunggu oleh Tuhan.
Karena saat itu semua perhatian kita tertuju pada Tuhan. Justru dilarang Tuhan berkarya. Ini namanya keterlaluan. Ketika agama menempatkan programnya dan lain sebagainya dari manusia itu sendiri. Ini sangat-sangat menyedihkan. Hewan malah dianggap lebih berharga dari manusia. Ini sangat-sangat menyedihkan. Dan yang terakhir, hal yang keterlaluan adalah soal penyembahan. Soal penyembahan. Ada satu perbedaan yang sangat-sangat menyolok tentang penyembahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Wanita ini datang untuk menyembah Tuhan. Ya, dia datang untuk mencari pertolongan. Dia datang untuk mendapatkan kelepasan lewat dia beribadah, lewat dia menyembah Tuhan. Dia ingin kehadiran Tuhan. Ya, itu membuat hidupnya jadi berbeda. Dia dapat pertolongan dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang ada di sinagog pada waktu itu menganggap saat beribadah, saat berbakti, saat menyembah itu justru saat mereka mempraktekkan ritual keagamaan mereka dan mereka mengutamakan ajaran-ajaran manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, ini keterlaluan sekali. Hadirat Tuhan harusnya jadi fokus. Saat kita beribadah, saat kita berbakti. Hadirat Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Suara Tuhan, pribadi Tuhan, karya Tuhan. Itu harus jadi fokus kita dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita. Tapi justru ketika beribadah kita alihkan perhatian kita, kita memberikan waktu kita, perhatian kita ya, untuk ritual keagamaan kita, untuk program-program. Adalah baik kita berdoa supaya Tuhan berkati kita, gereja kita, pelayanan kita dengan program-program yang kita berdoa. Biar apa yang kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi ketika tujuannya itu berubah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena berpikir itu akan merusak tradisi dan lain sebagainya. Maka keadaan ini menjadi keterlaluan. Puji Tuhan. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Doa itu. Saudara masih ingat ketika Yesus memberikan contoh. Dia membersihkan bait Allah. Sebenarnya semua yang dilakukan oleh orang-orang itu yang diusir oleh Yesus, yang semua aktivitas mereka itu dibongkar oleh Yesus. Kalau kita lihat semuanya ini ada alasan yang masuk akal. Karena yang mereka lakukan itu sebenarnya mendukung ibadah. Kalau kita lihat ada orang jual merpati dan lain sebagainya, ada penukar uang. Nah, tetapi ketika itu mengalihkan bait Allah itu dari rumah doa, rumah mujizat, rumah puji-pujian, saya pernah sampaikan itu, ya, karena sesudah Yesus mengembalikan bait Allah pada fungsi yang sebenarnya, mengalihkan perhatian orang-orang ini dari sekedar keuntungan dan lain sebagainya, maka Yesus berkata rumah ini adalah rumah doa untuk segala bangsa. Kemudian ada orang-orang yang memuji Tuhan dan banyak mujizat terjadi di tempat itu. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada alasan untuk yang lain. Berikan kesempatan untuk Yesus bicara. Berikan kesempatan untuk Tuhan berkarya. Ingat kebutuhan kita, keselamatan kita itu lebih dari semua. Ya. Tidak ada apapun yang bisa menggantikan tempat kita di hati Tuhan. Dan jangan pernah lupa, ya, ini hal yang sangat penting, ibadah itu, pujian, penyembahan. Apapun yang kita lakukan dalam konteks ibadah kita, fokusnya adalah pribadi Tuhan, ya, karya Tuhan, perhatian Tuhan, kasih Tuhan, itu lebih dari semua. Haleluya. Begitu banyak halangan,
Ya, Yesus tidak bisa satu demi satu mengunjungi begitu banyak sinagog. Dia tidak bisa, sekali lagi, ya, secara fisik dia tidak bisa pergi satu demi satu ke setiap sinagog. Yesus langsung pergi ke Bait Allah. Dan tunjukkan, ya, pulihkan kembali apa yang menjadi waktu Tuhan, jalan Tuhan, cara Tuhan, ya, untuk menjamah kita lewat Bait Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau di satu sisi saya sampaikan renungan firman Tuhan lewat program ini, inilah keadaan yang keterlaluan. Tapi di sisi lain bagi kita jadi mengerti betapa berharganya nilai kita di hadapan Tuhan. Kelemahan kita, kekurangan kita. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita jadi mengerti ternyata lebih dari agama, lebih dari seremonialnya dan lain sebagainya. Lebih dari semua itu, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan sekarang. Puji Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Kita sangat berharga, kita lebih dari semua. Tidak ada yang lebih nilainya dari saya dan saudara. Puji Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlu kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Jalan sendiri, kami perlukan jamahan-Mu, keajaiban-Mu, kasih-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat. Oh, kami perlukan Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak untuk program yang indah ini. Sekalipun durasi program ini tidak lama, tidak 1 hari penuh, tapi kami tahu saat yang singkat ini bisa jadi saat mujizat kami tiba. Saat dimana kami mengalami lawatan Tuhan. Karena kehadiran-Mu di atas segala-galanya. Hadirat-Mu, jamahan-Mu, pribadi-Mu, hati-Mu, kebenaran-Mu, roh-Mu. Itulah yang kami tuju lewat program ini. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau kami tinggikan di program ini. Dalam nama Yesus kami izinkan Engkau bekerja di saat-saat seperti ini. Program Voice Nafiri ada untuk mengundang kami semua masuk di hadirat Tuhan. Untuk memberikan perhatian kami kepada Dikau ya Tuhan. Terima kasih banyak karena kami boleh mengikuti program ini. Sebab itu kami berdiri di atas firman Tuhan.
Nyatakan kuasa-Mu saat ini ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkemurahanlah atas kami semua. Izinkan kami melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Karena kami berharga di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, terima pertolongan Tuhan. Terima kekuatan yang baru. Terima kelepasan yang sempurna. Ini saat yang tepat untuk engkau alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ini saat yang tepat engkau mengalami lawatan Tuhan. Ini saat yang tepat engkau mengalami betapa ada satu pribadi yang sangat mengasihi engkau lebih dari semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Karena lewat doa kami dapat kesempatan untuk melihat Engkau berkarya dengan sebebas-bebasnya. Karena lewat doa, lewat kami beribadah, kami dapat kesempatan untuk merasakan perhatian-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu inilah waktu perkenanan itu ya Tuhan. Inilah waktu perkenanan itu ya Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk alami mujizat dari Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kami. Apapun itu tidak bisa menghalangi kami untuk mengalami, untuk menerima lawatan Tuhan yang ajaib bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijamah dan diberkati lewat program yang indah ini. Puji Tuhan, kami berdoa untuk gembala yang kami cinta. Berkatilah hamba-Mu, Pendeta Ibu Ivon Awilantu. Hati yang tulus, murni. Melayani karena kasih. Melayani dengan sukacita oleh pekerjaan roh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati para pelayan dan semua sidang jemaat di GPD Jalan Samrat 38 Manado. Berkati renovasi gereja yang terus berjalan. Balas berkat setiap perhatian dan uluran tangan. Setiap usaha kuasa kegelapan lewat orang, lewat keadaan, lewat apapun yang coba mengganggu, yang mencoba merusak pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Permuliakanlah nama-Mu lewat rumah Tuhan yang sedang diperindah. Terima kasih Tuhan, berkati tim Voice of Nafiri. Biar semua kami boleh melayani Tuhan dengan cara yang berkenan dalam takut dan hormat. Terima kasih, kami menghargai, kami hormati, kami undang Dikau Tuhan. Selalu ada di program Voice of Nafiri. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus. Persekutuan, penghantaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus kiranya akan beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Yang ku terima
Saya percaya setiap pujian penyembahan kita telah berkenan di hadapan Tuhan. Dan tetap terus saksikan program ini setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5:30 sore. Dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Dan biarlah program ini tetap terus menjadi berkat. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.